Nabda, bismillah. Fil huruf al-musyabbaha bilaisa. Pertama kita sudah membahas tentang ma al-musyabbaha bilaisa dengan 4 syarat. Yang pertama Allah yaktarin in. Yang kedua Allah yaktarin khabaruha bi illah. Yang ketiga wala yataqaddam khabaruha ala ismiha. Yang terakhir wala yataqaddam ma'mul khabariha ala ismiha. Itu 4 syarat yang akan kita lanjutkan pada pembahasan la al-musyabbaha bilaisa. La al-musyabbaha bilaisa. Tadi sudah kita bahas bahwa kenapa dinamakan musyabbaha bilaisa, itu adalah fil amal wal makna. Oke, yang pertama kita bahas dulu syaratnya untuk la al-musyabbaha bilaisa ada 5. Kalau tadi 4, sekarang syaratnya 5. Ya, sama dengan syaratnya ma. Yang pertama adalah la takdarin fi'in. Yang kedua la yaktarin khabaruha fi'illah. Kemudian yang ketiga la yataqaddam khabaruha ala ismiha. Dan yang terakhir wala yataqaddam ma'mul khabariha ala ismiha. Ini 4 syarat yang sama dengan ma al-musyabbaha bilaisa. Ditambah 1 syarat yaitu ayyakuna al-isim wal khabar nakiratain. Ya. Jadi syarat untuk la al-musyabbaha bilaisa itu untuk khobar dan isimnya harus berupa isim nakiro. Kalau tadi kita nyontohkan Zaid itu semuanya makrifat. Kita menggunakan nakiro, ini masuknya boleh pakai la al-musyabbaha bilaisa. Berarti kalau kita ngambil contoh dari ini syarat-syarat supaya mustawfiyah disyurut, supaya memenuhi syarat, maka contohnya adalah la rajulun afdola minka. Oke, ini sambil contoh. La rajulun afdola minka. Pertama, la rajulun, la adalah huruf musyabbaha bilaisa. Ya, mabni sukun la mahalla laha min al-i'rab. Rajulun isim la al-musyabbaha bilaisa. Ya, berarti amalnya tarfa'ul isim wa tansibul khabar. Oke, afdola adalah khobar la, ya, al-musyabbaha bilaisa, mansub, alamatun nasbihi fathah. Kenapa ini boleh dibaca afdola? Kok bukan la rajulun afdolu minka? Karena la al-musyabbaha bilaisa bisa masuk menjadi huruf musyabbahah jika isim dan khobarnya berupa nakiroh. Ini nakiroh, sehingga amalnya bisa menyerupai laisa, yaitu tarfa'ul isim wa tansibul khobar. Berbeda kasus ketika rojul kita ganti menggunakan zaid. Ya, beda kasus. Rojul kita ganti zaidun, maka la zaidun afdolu minka. Bukan la zaidun afdola minka. Ya, tidak ada z yang lebih bagus, yang lebih afdol daripada kamu. Nah, ini tidak boleh menggunakan afdola karena z itu makrifat, sedangkan syaratnya harus nakiro. Paham ya? Bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan kita pakai zaid, yang sekarang kita pakai rojul karena syaratnya harus nakiro. Paham? Kalau la zaidun lanya jadi nafiyah. Kalau la zaidun afdolu minka, lanya menjadi la nafi, zaidnya mubtada. Ya, langsung saja bisa mubtada, khobar, jar majrur. Oke. Berikutnya, setelah la al-musyabbaha bilaisa seharusnya ada in al-musyabbaha bilaisa. Ya, in al-musyabbaha ini tidak masuk di dalam in al-musyabbaha bilaisa itu sebenarnya kalau menurut Imam Ibnu Hisham tidak masuk. In al enggak bisa semua. Ambil yang baru. Oke, sambil nunggu. Ya. Kita empat-empatnya ini amalnya seperti amal laisa, jadi supaya tidak bingung ketika baca kitab, ya, kita kira-kira saja. Wah, ini kira-kira apa ya? Wah, kan banyak ya.
Ada la nafi biasa, ada sekarang ketemu musyabbah bilaisa, ada la nafi lil jinsi, ada la apa lagi? La nahi dan seterusnya. Jadi kita harus mengenal apa yang dimaksud pada lafaz sesudahnya atau sebelumnya. Jadi bisa kita lihat, kita analisis bagaimana sebelumnya dan bagaimana yang sesudahnya. Oke, lanjut. Maka di sini la rajulun afdhala minka, ini contoh yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada in al musyabbah bilaisa. In al musyabbah bilaisa itu akan beramal seperti amalnya laisa dengan 4 syarat yang disebutkan pada saat ma. Berarti syaratnya 4 yang ini. La yaqtarin bi in, ya, karena dia sudah in ya enggak boleh ketemu in lagi kan, begitu ya. Logikanya maksudnya tidak boleh ada double in di situ. Kalau yang ini, kemudian la taqtarin khabaruha bi illa, la yataqaddam khabaruha ala ismiha, wa la yataqaddam ma'mul khabariha ala ismiha. Ini sudah 4 syaratnya sama dengan ma. Tetapi kalau saya tidak mengambil ini sebagai huruf musyabbah bilaisa, karena saya tidak akan mencontohkan di sini. Karena di sini adalah lughatul aliyah. Ya, in bisa dikatakan musyabbah bilaisa itu hanya pada saat lughatul aliyah. Jadi bahasa sastra, bahasa balaghah, bahasa tingkat tinggi yang tidak digunakan sehari-hari. Untuk selebihnya ya in syartiyah berfungsi sebagai huruf syarat, gitu ya. Nanti kita bahas pada saat membahas syarat, ya, huruf syarat. Baik, kita lanjutkan pada lata. Yang keempat dari huruf musyabbah bilaisa adalah lata. Lata di sini ya itu menggunakan 2 syarat. Jadi syaratnya 2. Yang pertama adalah ayyakuna al-isim wal khabar fi lafzi hin. Ya, syarat yang pertama untuk lata, isim dan khobarnya itu harus menggunakan lafaz hin. Ini kata kuncinya. Ingat-ingat, pokoknya lata itu pakai hin, menggunakan lafaz hin. Kemudian yang kedua, ayyakuna ahaduhuma mahdhufan. Jadi salah satu dari keduanya, yaitu antara isim atau khobarnya, itu dibuang. Ya, jadi mana saja boleh yang mau dibuang. Oke, kalau di dalam Al-Qur'an walata hina manasib. Asli dari lafaz ini bukan aslinya Qur'annya, berarti Qur'annya salah bukan. Tapi ini kita buka aslinya. Lafaz ini aslinya adalah lata hina manasib. Jadi sebenarnya lafaz hinnya ada 2. Yang satu menjadi isimnya lata, yang kedua menjadi khobarnya lata. Tetapi karena syaratnya harus dibuang, maka di dalam Al-Qur'an yang dibuang adalah lafaz hinu, maka lafaznya hanya menyisakan lata hina manasin. Lata ini huruf musyabbah bilaisa mabni fathah la mahalla laha minal i'rab, amalnya tarfa'ul isim wa tansibul khabar. Kemudian hina adalah khobar lata. Ya, khobar lata mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ala akhirih wa huwa mudhaf. Kemudian manasib mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrih al kasrah al dhahirah ala akhirih wa khabaru wal ismu lata atau wal isim min huruf musyabbah bilaisa mahdhufun wujuban. Boleh kasih begitu juga, Linda juga enggak apa-apa. Ya, karena ini wajib dibuang hukumnya. Iya. Selesai. Huruf musyabbah bilaisa selesai. Maka kita sudah membahas 2 amil nawasikh, yaitu kana wa akhwatuha. Yang kedua adalah al-huruf al-musyabbah bilaisa. Sekarang kita bahas yang ketiga. Dari amil nawasikh adalah af'al al-muqarabah. Af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah itu juga beramal seperti amalnya kana wa akhwatuha, yaitu tarfa'ul isim wa tansibul khabar. Jadi kalau ketemu af'alul muqarabah bukan fi'il fa'il, bukan mubtada khabar, tetapi af'alul muqarabah ketika masuk dalam suatu kalimat i'rabnya berubah menjadi beramal seperti amalnya kana, berarti dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Af'alul muqarabah dibagi menjadi 3. 1. Ya.
Yang pertama adalah mawudi'a li dalalah ala qurbil khabar. Saya singkat menjadi dalalah ala qurbil khabar. Jadi fi'il yang menunjukkan bahwa khabarnya itu dekat ala qurbil khabar, ya. Jadi ini af'alul muqarabah yang benar-benar muqarabah gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah, nanti saya jelaskan pakai contoh biar enak. Yang kedua adalah mawudi'a li dalalah ala raja'il khabar. Yang ketiga adalah mawudi'a lidalalat ala syuru'il khabar. Maka kalau kita bahasakan dengan mudah, af'alul muqarabah yang asli itu bagian yang pertama. Ini adalah af'al al-muqarabah. Sedangkan yang kedua ini adalah af'al ar-roja. Ini kita bahasakan mudahnya, af'alur roja. Yang terakhir adalah af'alus syuru'. Ya, ini bahasa lainnya. Padahal sebenarnya tiga-tiganya ini af'alul muqarabah. Cuman af'alul muqarabah lidalalah ala qurb atau lidalalah ala roja atau lidalalah ala syuru'. Oke, sekarang apa saja yang termasuk di dalam dalalah ala qurb, dalalah ala roja, wa dalalah ala syuru'. Yang pertama, mawudi'a lidalalah ala qurbil khabar. Di situ ada kada, kariba, ausyaka. Ada tiga, 1, 2, 3. Kada, kariba, ausyaka. Ini artinya hampir. Kalau diterjemah, ya semuanya artinya hampir. Kemudian yang kedua af'alur roja, itu ada asa, haro, ikhlau laqo. Ini artinya semoga atau mudah-mudahan. Ya, asa, haro, ikhlau laqo. Kemudian untuk af'alus syuru' banyak sekali. Af'alus syuru' itu sangat banyak. Yang paling inti af'alus syuru' ya syara'a. Ya syara'a. Ini namanya aja af'alus syuru'. Ya, yang paling utama syara'a. Kemudian ada akhadha, ada aliko, ada ja'ala. Ya, ada tawfiqo, ansya'a. Jadi untuk af'al muqarabah lidalalah alal qurb itu ada 3. Kemudian af'al muqarabah lidalalah alal roja itu ada 3. Kemudian untuk af'al lidalalah ala syuru' itu tidak terhingga. Jadi tergantung siwatul kalimah jumlahnya banyak, tetapi yang sering ketemu ya mungkin syara'a, akhadha, aliko, ja'ala, tawfiqo, ansya'a. Ini yang mungkin muncul beberapa 2, 3, 4, 5, 6. Ya, apa artinya ini? Artinya memulai. Ya, jadi untuk af'al muqarabah artinya hampir, untuk af'alur roja artinya semoga atau mudah-mudahan, untuk af'alus syuru' artinya memulai. Oke? Sudah? Kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Sekarang kita akan membahas isim dari af'alul muqarabah. Kita lihat susunannya. Af'alul muqarabah kan susunannya berarti begini. Af'alul muqarabah, ya, kemudian isim, kan begitu ya. Kemudian khabar. Gitu ya. Af'alul muqarabah susunannya wajib begini. Jadi ada af'al muqarabah salah satu dari fi'il-fi'il ini, kemudian isim, kemudian khabar. Untuk isim itu normal seperti biasanya. Jadi isim ya isim kayak biasanya, marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Untuk khabar, ya, ini perlu diperhatikan, khusus khobar dari af'alul muqarabah, maka khobarnya wajib ayyakuna fi'lan mudhari'an mu'akhkharan anha, ya, ini wajib rafi'an li dhamir ismiha ghaliban. Ini syarat dari khobarnya af'alul muqarabah. Kita bahas satu-satu, fokus ya. Yang pertama, af'alul muqarabah itu syaratnya khobarnya harus fi'il mudhari'. Satu, ya, fi'lan mudhari'an. Satu, syaratnya harus fi'il mudhari', tidak boleh isim. Yang kedua, khobar dari af'alul muqarabah harus mu'akhkharan anha. Letaknya harus di belakang. Tidak boleh mendahului isimnya, apalagi mendahului af'alul muqarabahnya. Malah tidak boleh, susunannya wajib begini. Af'al muqarabah, isim, khobar. Paham?
Yang ketiga, syarat dari khobarnya af'alul muqarabah wajib rafi'an li dhamir ismihal ghaliban. Ya, kebanyakan itu rafi'an li dhamir ismiha, bahwa untuk fi'il mudhari' yang menjadi khobarnya af'alul muqarabah itu dhamirnya atau fa'ilnya kembali kepada isim dari af'alul muqarabah. Bisa dipahami? Kalau masih bingung saya contohkan. Saya contohkan satu. Yakadul barqu yakhtafu absarahu. Kita mulai dari af'alul muqarabah. Oke? Mulai dicontoh. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahu. Artinya yakadul barqu yakhtafu absarahu. Hampir saja petir itu menyambar penglihatan mereka. Ya? Al-Baqarah ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ada af'alul muqarabah di sini? Ada. Faedahnya apa? Dalalah ala qurbil khabar. Ya, jadi artinya apa? Hampir. Ya. Hampir saja petir itu menyambar penglihatan mereka. Mana isimnya yakadu? Al-barqu. Ya. Mana khabarnya yakadu? Yakhtafu. Ya. Yakhtafu ini kembali ke mana? Kembali ke isim. Yakhtafu ini kan fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir, kembali kepada al-barqu. Maka ini yang dimaksud dengan kata-kata rafi'an li dhamir ismiha. Kita coba cek. Ini yakadu af'al muqarabah. Al-barqu isimnya yakadu. Yakhtafu khobarnya yakadu. Kita coba cek apakah boleh dia menjadi khobarnya yakadu fi'lan mudhari'an. Betul ya? Yakhtafu fi'il mudhari'. Mu'akhkharan anha, letaknya di belakang, betul? Betul. Rafi'an li dhamir ismiha ghaliban. Yakhtafu dia punya dhamir mustatir ya yang kembali kepada al-barqu. Ini rafi'an li dhamir ismiha ghaliban. Paham? Maka kalau di i'rab adalah mulai yuk. Yakadu af'alul muqarabah. Ya, tidak boleh fi'il mudhari'. Yakadu af'alul muqarabah. Apa amalnya? Dalalah. Bukan, itu faedahnya enggak usah ditulis. Tarfa'ul isim wa tansibul al-khabar. Oke? Lanjut. Al-barqu ismu yakadu marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Nyambung? Oke, yakhtafu. Boleh begitu? Tidak boleh. Yakhtafu fi'lun mudhari'un marfu'un ya wa alamat raf'ihi oke dhammah dhahirah ala akhirih mahalli. Oke, belum ala akhirih selesai ya. Yakhtafu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya, kembalinya nggak usah dibahas. Takdiruhu huwa titik. Selesai i'rabnya? Belum. Lanjutannya? Lanjut bukan? Ayo, kalau jadi khobar kemarin kita bahas khobar baru mufrad. Wal jumlah minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin. Fokus. Yuk, fokus yuk. Kita bahasnya af'al muqarabah. Tarfa'ul isim wa tansibul khobar. Berarti wal jumlah minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khobaru yakadu. Oh, ini dulu. Matikan.